Anjing itu tiba-tiba menggeram. Orang-orang dari suku tersebut menerima sinyal bahaya dan bersiap untuk berperang. Jack memegang teropong melihat ke kejauhan. Sebagai dewa perang Boba bergegas maju. Jack memberi isyarat agar semua orang meletakkan senjata mereka. Melihat Boba kembali menunggangi senjata musuh, semua orang sangat marah. Boba berpikir dia akan sangat senang saat melihat rampasan yang telah diambilnya. Ini hadiahku untukmu. Tetapi ketika Boba berbalik dan melihat bahwa semua orang akan melepasnya, dia menghentikannya. Ini milikku. Aku akan mengajarimu cara mengendarainya. Boba memberitahu sang patriark bahwa dia bisa menangani kapal perang itu. Sang patriark melihat, lalu diam-diam setuju. Boba menjelaskan kepada semua orang bagaimana cara mengendalikannya. Orang tidak mengerti, kata Boba, untuk memperlakukannya seperti keledai, menungganginya seperti itu. Sekarang orang mengerti. Boba biarkan Jack mencoba dulu. Jack memanjat. Meski tidak bisa melihat ekspresinya, Boba masih mengenali urgensi Jack. Jadi, tiba-tiba Jack menghilang. Selama beberapa hari, teknologi meningkat, sehingga terbang mengelilingi gurun seperti pesawat ulang-alik. Jack bahagia seperti anak kecil. Boba juga bekerja keras dalam pelatihan tempur. Hari itu Jack melihat kapal perang mendekat, jadi dia memberitahu semua orang. Di bawah komando Boba, semua orang berkumpul sesuai rencana. Mereka tidak melarikan diri lagi tetapi menunggangi elang gurun. Seperti dewa yang secepat anak panah di udara. Sekelompok orang bersembunyi di belakang sapi untuk memancing musuh menyerang agar kelompok Boba bisa menyerang. Telah mengejar pasukan musuh. Pada saat mereka mengetahuinya, sudah terlambat. Jack menjatuhkan mereka dengan pistol. Boba memimpin sekelompok pemuda kuat ke atas. Salah satu klan didorong ke bawah. Boba mendekat untuk menyelamatkannya. Pada saat ledakan, Boba melemparkan kait besi di atas kapal perang. Mereka sudah keluar dari bahaya. Setelah pertempuran, pasukan musuh dimusnahkan. Saat mereka menguasai kapal, beberapa penyergapan musuh muncul di depan. Tutupnya bertindak sebagai pelindung peluru tetapi tidak bertahan lama. Saat ini, Jack datang membantu. Dia melihat musuh menyergap semua orang. Jadi Jack mempercepat, membidik persimpangan gerbong. Segera, dia melompat ke kereta. Kekuatan ledakan memutuskan gerbong di belakang. Robot memeriksa dan kemudian mengambil giliran untuk menggandakan kecepatan. Hampir membuat Jack jatuh. Dia menempel erat ke jendela dan masuk ke gerbong untuk menjatuhkan musuh. Jack berada di kapal merobohkan semua musuh di atap. Lalu dia menjulurkan kepalanya. Selanjutnya dia mengalahkan dua di belakang. Boba memecahkan jendela dan masuk dan memerintahkan robot untuk berhenti. Tapi robot ini juga sangat licik. Ia melompat keluar jendela. Setelah jungkir balik, ia mulai bangkit dan melarikan diri. Orang ini sangat jahat. Boba menginjak rem, menyebabkan kapal berhenti tiba-tiba, kehilangan lintasannya dan tenggelam ke padang pasir. Awan debu akhirnya berhenti. Sebuah kapal tenggelam di padang pasir. Awan debu yang mengelilingi kapal akhirnya berhenti. Dipimpin oleh Boba, para desertir mengalahkan kapal ini. Karena setiap melewati tempat ini, mereka akan membunuh orang-orang di sini. Boba mulai menanyai mereka. Pemimpin melangkah maju. Dia perlahan melepas topengnya. Mereka adalah orang-orang pike. Setiap kali mereka mengantarkan rempah-rempah, kata Boba serius padanya, setiap bulan Anda harus membayar tol. Boba tidak ingin mengambil nyawa mereka, jadi dia menyelamatkan mereka. Orang gurun juga mendapat banyak hal sehingga mereka sangat senang. Sang patriark memberi Boba hadiah yang sangat istimewa, seekor kadal yang mengejutkannya. Kepala suku mengeluarkan bedak dan menaburkannya pada Boba. Kadal itu melompat ke dalam hidungnya. Sangat menyesal. Ini akan membantu mendapatkan kembali memori. Boba samar-samar pergi ke pohon suci, kata sang patriark. Setelah dia mendekat, dahan itu melilit tubuhnya dengan erat. Ingatannya juga pulih. Dia awalnya adalah seorang pemburu hadiah. Ayahnya juga meninggalkannya sebuah pesawat luar angkasa. Boba mengingat banyak hal. Dia mematahkan dahan. Anjing gurun merasakan Boba dari kejauhan. Hari-hari Boba tidak ada di sini. Jack merasa seperti kehilangan jiwanya. Jadi ketika dia melihatmu kembali, Jack berlari. Jack tidak bisa berbicara bahasa manusia, jadi dia berakting. Sang patriark mengeluarkan sebuah kotak dan mengeluarkan kadal itu. Tunjukkan padaku pohon suci itu. Boba mengambil cabang. Sang patriark ingin Boba menggunakan tongkat ini sebagai senjata.
Jadi mereka pergi ke gudang senjata. Melalui bimbingan sang master, Boba telah menciptakan senjata jarak dekat yang tajam dan tak terkalahkan. Hari itu, semua orang melihat Boba pergi dan sangat sedih, terutama Jack. Dia menganggap Boba sebagai ayahnya. Boba pergi ke Pike untuk mendapatkan uangnya kembali. Meski tidak jauh, tapi tidak pernah tahu kapan harus kembali. Pria ini mengendarai banteng raksasa ke Pike. Tujuan kali ini adalah biaya asuransi. Boba melihat dua anak dan bertanya di mana Bakus berada. Setelah menemukannya, Boba mengetahui bahwa biaya keamanan telah dicuri oleh Dok. Mereka nakal. Jika saya tidak memberi mereka uang, saya akan diblokir untuk berbisnis. Boba mengatakan bahwa biaya perlindungan itu untuk para desertir. Ini adalah wilayah orang gurun. Dan Bakus hanya bisa membayar untuk satu pihak, jadi Boba datang ke Dok untuk bernegosiasi. Boba dalam suasana hati yang buruk kembali ke sukunya. Melihat sekeliling, dia merasa ada yang tidak beres dan berlari ke depan untuk melihat. Adegan di depan matanya membuat Boba sedih. Sebuah suku yang telah menjadi reruntuhan. Orang-orang suku sekarat di mana-mana. Boba melihat tanda Dok dan langsung marah. Dia ingat saat mereka juga meninggalkan tanda ini. Pikiran balas dendam sekali lagi muncul di benak Boba. Dia mengikuti ritual orang gurun, membakar mayat dan mengambil satu-satunya sapi hidup-hidup. Dia akhirnya tiba di istana Dok. Dia ingin mencuri pesawat mereka. Balas dendam. Boba mengarahkan senjatanya ke istana. Karena banyaknya pasukan musuh, dia sendirian, jadi sulit. Jadi Boba mengambil sapi itu dan pergi dan memikirkan cara lain. Dia datang ke padang gurun sementara untuk tinggal. Saat menyiapkan makan malam, Boba tiba-tiba melihat sinyal mara bahaya di kejauhan, jadi dia berlari. Melihat seorang gadis tergeletak di tanah terluka, Boba membawanya ke klub perbaikan tubuh. Di sini ubah orang yang hidup menjadi setengah dari robot. Boba menggendong gadis itu di atas meja operasi. Ben melihat bahwa dia bukan dari sini, jadi dia tidak diterima. Dia melempar uang ke atas meja. Ben segera mengubah sikapnya dan mengambil pisau bedah dan mulai merawat gadis itu. Dia kemudian mendorong alat bedah canggih menjadi pisau tajam. Gunakan las oksigen untuk membuka sekrup dan kemudian pasang batang bertekanan tinggi. Setelah semua selesai, dia menghubungkan kekuatan untuk membuat pembuluh darah mengalir ke seluruh tubuh. Perbaikan robot selesai.